it is that's in there. Whatever it is they're guarding so carefully. Started talking again. And I mean talking. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan Kulkas Film, dan di video kali ini Kulkas telah merangkum film fiksi ilmiah bertemakan monster dari Jepang. Disutradari oleh Gareth Edwards, lalu dibintangi oleh Aaron Taylor, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Elizabeth Olsen, dan aktor-aktor besar lainnya. Seperti biasa teman-teman, sebelum memasuki isi cerita, Kulkas Film mengingatkan bila di video ini adalah konten full spoiler. Adegan pertama dibuka dengan menampilkan sebuah arsip dari dokumen pada tahun 1950-an. Dalam peristiwa tersebut, mereka menguji cobakan bom atom kepada seekor monster yang menuju ke permukaan. Adegan berada di tempat di kawasan pertambangan di Filipina. Dr. Serizawa diperlihatkan sesuatu tragedi reruntuhan lembah yang jatuh menuju gua di bawahnya. Lalu mereka menemukan fosil dan spora yang mati namun terpelihara dengan baik, dengan salah satu spora yang terlihat rusak. Sesaat kemudian terdengar suara helikopter dari dalam gua yang ternyata terdapat lubang yang berasal dari jejak seekor monster. Adegan berada di tempat di Janjira, Jepang, menceritakan seorang insinyur bernama Joe Brody yang bekerja pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Suatu ketika terjadi gelombang seismik yang secara aneh terlihat konsisten terus meningkat namun semakin kuat. Di saat yang sama, ia mengirim sandera menuju area level 5, namun tiba-tiba gempa terjadi detik itu juga lalu mengakibatkan kebocoran reaktor. Dirinya yang menuju ruang penahan menunggu istrinya keluar, namun sayangnya telah terlambat. Lalu dengan terpaksa ia menutup pintu penahan demi menyelamatkan kota dari radiasi. Adegan menuju 15 tahun setelah insiden reaktor di Jepang. Ford, putra dari Joe, diperlihatkan telah dewasa dan pulang bertugas menuju keluarganya di San Francisco. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari konsulat Jepang bila ayahnya telah ditangkap karena memasuki zona karantina. Ford, he's lost everything. Gonna be gone for a few days, right? And then you are gonna come back to me. Adegan menuju Ford yang menemui ayahnya di Jepang. Sang ayah sibuk mencari kebenaran tentang kejadian yang menimpanya dahulu, bila hal tersebut bukanlah bencana alam. Namun, Ford membujuk sang ayah agar ikut dengannya menuju San Francisco. Your mom's out there, Ford. To me, she'll always be there. Menjelang pagi, sang ayah memutuskan kembali menuju rumah lamanya di zona karantina demi mengambil disket untuk membuktikan dasar pemikirannya. Just let her rest. Because I sent her down there, son. Adegan menuju Ford dan ayahnya yang memasuki zona karantina menuju rumah lamanya. Namun ternyata udara di tempat tersebut telah steril dan tidak terdapat radiasi sama sekali. Setelah menemukan disket miliknya, tiba-tiba terdengar sebuah helikopter terbang melewati mereka berdua yang mengarah menuju ke bekas pembangkit listrik tenaga nuklir di Janjira, tempat Joe bekerja dulu. Lalu secara bersamaan mereka tertangkap lalu dibawa menuju ke tempat tersebut. Saat Joe dan ayahnya tiba di PLTN, diperlihatkan bila terdapat sebuah kepompong raksasa yang mereka tahan di tempat tersebut. Di saat yang sama, Dr. Serizawa melihat Joe berbicara bila gelombang elektromagnetiklah penyebab awal kerusakan reaktor di Janjira 15 tahun lalu, dan hal tersebut kembali terjadi saat ini. Saat 3 reaktor terhisap habis, menandakan kepompong tersebut telah selesai makan, lalu mereka mengosongkan perimeter di sekitar dan Dr. Serizawa memberi perintah untuk membunuh monster tersebut.
Namun tiba-tiba sesosok kaki keluar dan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang seketika mematikan energi listrik di sekitarnya. Saat monster tersebut berusaha keluar dari kawat penahan, hal tersebut menyebabkan Joe terluka. Adegan menampilkan Elle yang khawatir akan kabar suaminya yang berada di Jepang. Angkatan Laut kemudian mengambil alih operasi Monarch, lalu mengajak Dr. Serizawa, Dr. Graham, Ford, dan ayahnya yang sekarat menuju pangkalan militer USS Saratoga. Diketahui makhluk tersebut bernama Muto, mampu terbang, melancarkan serangan EMP, dan terakhir mengarah ke timur melintasi Pasifik, dan pencarian makhluk tersebut dipimpin oleh Laksamana William. Nice to meet you. Glad to have you on board. Sensei. Joe yang diperlihatkan telah meninggal, lalu adegan akan menuju Ford yang dimintai bantuan oleh Dr. Serizawa. Bila Muto mampu menggunakan serangan EMP dengan gelombang kekuatan yang sama seperti yang diperkirakan oleh mendiang Joe, dan Ford mengatakan bila ayahnya sedang mempelajari ekolokasi. Setelah pertemuan selesai dengan helikopter, lalu Ford menuju Hawaii. Elle yang sedang merawat anaknya, sehingga ia melewatkan panggilan dari suami yang sedang menuju Hawaii, lalu dengan penerbangan komersil menuju San Francisco. Di sisi lain, Dr. Serizawa menemukan sesuatu telah merespon aktivitas Muto. Lalu Ford diperlihatkan telah berada di stasiun menuju bandara, dan secara kebetulan ia juga harus menjaga seorang anak yang terpisah dari kedua orang tuanya. Okay, it's okay. I'm gonna bring him back. Take good care of him for me. I better not miss my flight, kid. Just got word of a missing Russian sub in the North Pacific. Dan menurut laporan Intel, mereka kehilangan kapal selam nuklir milik Rusia di Laut Pasifik Utara. Karena sinyal berada di tengah hutan, pasukan khusus ditugaskan untuk menelusuri kapal selam tersebut. Namun hal tak terduga terjadi. Selain kapal selam, mereka juga menemukan Muto sedang mengkonsumsi radiasi nuklir. Dan tiba-tiba datang makhluk lain mendekati dari arah Pasifik. I have to see this. Pasukan militer terlihat melewati dan memasuki Hawaii. Saat jet tempur bersiap menembak, Muto melepaskan serangan EMP sehingga menyebabkan energi listrik di sekitarnya mati. Lalu dari bibir pantai terlihat laut surut dan Dr. Serizawa melihat sang monster melewatinya. Saat air laut melewati gedung dan jalan, terlihat suar-suar ditembakkan dan menampakkan seekor monster sedang berjalan. Pasukan khusus yang berada di hutan menyaksikan jejak Muto yang mengarah ke kota. Di sisi lain, kereta yang Ford tumpangi diserang dan dihancurkan oleh Muto hingga saat helikopter penembak terjatuh, terlihat Godzilla yang mendatanginya. Please turn that TV off. Adegan berpindah menuju Sam, putra dari Ford yang terbangun dan menjadi dinosaurus di siaran televisi. Off. Mommy, look! Dinosaur! Adegan kembali menuju Ford setelah anak yang ia jaga kembali kepada orang tuanya. Ia dan pasukan bertugas menuju timur. Dr. Serizawa mengatakan bila Godzilla sedang berburu. Muto sedang memanggil sesuatu yang lain dan Godzilla mendengarkan panggilan mereka. Lalu Dr. Serizawa melakukan pencarian di Nevada, tempat spora yang penuh radioaktif tersimpan di penampungan limbah nuklir. Clear waste. Adegan menuju tempat penampungan limbah nuklir dan ternyata Muto telah mengambil sporanya dan berjalan melintasi kota Vegas, dan Muto tersebut tidak memiliki sayap dan berkelamin perempuan. Dan ternyata itu adalah panggilan untuk kawin, dan kini makhluk tersebut mencari radiasi untuk bereproduksi.
Hingga saat ini, 3 target akan bertemu di Teluk San Francisco dan Laksamana berencana memancing musuh dengan umpan radiasi dengan mengatur waktu lalu membunuh mereka dengan kekuatan ledakannya. He's here to restore balance. I'm sorry, Doctor. I can't take that risk. Adegan kembali menuju Ford yang berhenti di California dan memohon kepada Sirsan untuk ikut ke dalam kereta pembawa hulu ledak nuklir karena keluarganya berada di San Francisco. Al yang mendapat telepon dari Ford, ia akan segera menjemput mereka berdua. Come and get you both, okay? Okay. Can you please just hurry? Yes, warheads are on. Adegan menuju Laksamana William, Terzarizawa meminta agar militer menghentikan pengumuman mereka. Namun militer menegaskan bila daya ledak saat ini berbeda dari yang 1954 berikan. Adegan menuju kereta pembawa hulu ledak. Tiba-tiba terdengar ledakan dan suara tembakan di depan mereka, sehingga kereta dihentikan lalu beberapa prajurit memeriksa. Ford yang memeriksa jembatan memberi perintah kepada kereta untuk segera melaju, namun hal tak terduga terjadi. Muto datang dari depan dan menghancurkan kereta dan mengambil sebagian hulu ledaknya. Di sisi lain, Godzilla terlihat menyelam, merubah arah dan bergerak cepat menuju Muto. Changing course and moving fast. I've got him at 33 knots. Adegan menuju Ford yang terbangun setelah peristiwa malam sebelumnya dan melihat hulu ledak diangkut dengan helikopter. Di sisi lain, L masih menunggu Ford menjemputnya saat pasien-pasien yang lain dipindah di penampungan di luar kota. Lalu, L menitipkan Sam kepada Laura. Come on, sweetheart. You're gonna come with me. Say bye-bye, Mommy. Bye, Mommy. Adegan menuju California di Komando Pusat, Laksamana William mendapat laporan bila musuh jantan terlihat 40 km dari kepulauan Farallon. Musuh betina di timur dekat Livermore dan Godzilla akan segera tiba dalam 1 jam melintasi jembatan. There's still buses on that bridge. Adegan menuju jembatan yang terlihat masih banyak warga sipil dan dari arah kiri terlihat Godzilla datang ke arah jembatan sehingga terjadi adu tembak di antara mereka. Namun Godzilla berhasil melarikan diri. Di sisi lain, serangan EMP dilepaskan bersama puluhan jet tempur yang terjatuh dan musuh jantan mengambil hulu ledak dan membawanya menuju musuh betina di tengah kota. Adegan menuju Ford karena ia satu-satunya IOD yang selamat dari insiden kereta. Ia diminta untuk ikut dalam misi melucuti senjata nuklir yang berada di tengah kota. Bila gagal melujutinya, maka rencana B membawa hulu ledak ke pesisir dan membawanya sejauh mungkin dari kota dengan kapal. They've already been briefed. If you don't walk out, you don't come back at all. Sir, I'll do whatever it takes. Adegan menuju tengah kota diperlihatkan Godzilla dan musuh jantan telah bertarung. Di sisi lain, Ford telah siap terjun menuju tengah kota dan melihat pertempuran monster tersebut. Setelah sampai di darat, Ford dan timnya langsung bergerak ke atas bukit dan diperlihatkan Godzilla menyerang musuh wanita. Saat pertempuran mereka dimulai, Ford segera menuju bomnya. Got it. It's down there. Saat Ford berhasil menemukan hulu ledak, ternyata musuh tersebut bertelur. Lalu saat hulu ledak berhasil dilepas, di sisi lain Godzilla masih bertempur melawan musuh betina dan tiba-tiba musuh jantan datang melawan Godzilla. Karena pintu hulu ledak terkunci, terpaksa mereka harus membawanya menuju dermaga. Ford yang teringat mendiang ayah dan ibunya lalu membakar telur-telur milik kedua musuh tersebut. Telur-telurnya terbakar habis, hal tersebut mengalihkan perhatiannya. Lalu, Godzilla kembali menyerangnya dengan nafas api. Di sisi lain, tim telah membawa hulu ledak menuju dermaga dan bersiap membawanya menjauhi kota. Saat mesin kapal dihidupkan, hal tersebut menarik perhatian musuh betina lalu mengincarnya.
menampilkan Godzilla yang berhasil mengalahkan Muto jantan. Lalu Ford yang menyusul timnya di dermaga melihat teman-temannya terbunuh oleh Muto betina. Karena pintu hulu ledak tak dapat terbuka, ia membawa kapal menjauh dermaga dan tiba-tiba Muto menghampirinya dan Godzilla berhasil mengalahkan Muto tersebut. Ford yang pingsan dan pasrah di kapalnya tiba-tiba didatangi helikopter untuk menyelamatkannya dan bom berhasil meledak jauh dari kota. Diperlihatkan Godzilla yang pingsan dan Ford yang bertemu istrinya dan adegan ditutup dengan Godzilla yang meninggalkan kota menuju lautan. Sekian dulu teman-teman di video kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan tak lupa pula Kulkas Film mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video di channel ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video Kulkas Film selanjutnya.